pertama kali sebelum tim sukses turun, mesin politik turun duluan. Mesin politik turun dulu Untuk memetakan wilayah mana yang bisa diambil, mana yang tidak. Mana bisa diambil, mana bisa tidak. Ya, semua itu misalnya seluruh Kabupaten Ponorogo itu saya sudah beri desa, misalnya contoh desa Biting. Desa Biting ini ada beberapa kami teman, ada beberapa saya peta dulu. Oh ini yang bisa masuk, oh ini tidak masuk. Yang tidak masuk saya centang merah, yang bisa masuk centang hijau. Saya ketemu dengan warga-warga, ngobrol bagaimana kalau misalnya nanti terpilihnya caleg saya, apa yang perlu diminta untuk sejarah ini. Istilahnya ada kontrak politik di situ ya. Kontrak politik, saya tanya. Ada yang minta misalnya saluran air, misalnya jalan diperbaiki. Ada yang minta ternak gitu, Pak? Ada yang minta rumah untuk terop untuk lingkungan RT itu. Setelah semua saya clear, baru saya ke tim suksesnya. Kamu turun di Desa Biting, titik nolnya Desa Biting, dukuh ini, RT ini, kamu masuknya ke situ, jangan masuknya ke sini, karena yang di sini sudah dimiliki orang. Tidak mungkin ada 2 caleg masuk satu wilayah, biarkan saja, cari yang kosong. Kalau tidak saya petakan itu kadang-kadang ngawur. Tim sukses itu sudah dimasuki dari caleg lain, dimasuki, akhirnya kan tidak maksimal, jangan-jangan malah tertipu. Saya tidak boleh, kalau ini sudah dikuasai oleh caleg lain, saya larang masuk. Karena titik-titik yang sudah saya izinkan turun itu sudah saya sudah sosialisasi, tim sukses tinggal mendata. Itu diberi berapa waktu, berapa hari kalau tim sukses untuk mendata? Ya lihat sampelnya wilayah. Cakupan wilayah. Apa perlu saya datang atau tidak? Kadang-kadang saya kasih kewenangan khusus. Bila saya tidak datang, langsung dikumpulkan warga dikumpulkan, diajak bicara, diajak ngobrol, apa keluhan Anda. Perlu saya datang, saya datang. Kalau tidak perlu saya datang, cukup tim. Biasanya Bapak itu waktu pertama kali itu apakah menemui titik apa ya, simpulnya, misalnya ketua RT, ketua RW atau warga-warga biasa, Pak? Warga biasa dulu. Warga biasa dulu. Sudah oke, saya baru datang ke RT atau ke ketua. Tapi ketika jawabannya, Pak loh, saya di sini sudah ada caleg di sana, sudah kemarin saya juga janji dengan caleg. Saya tidak memaksakan, ya sudah cari yang kosong. Tapi kebanyakan tim kalau tidak ada mesin politik yang ngawur. Itu kebanyakan itu. Sudah ini direkomendasi oleh caleg lain, masuk. Dalam ceritanya dibagi orang bisa. Iya. Dibagi suaranya. Nggak mungkin itu. Itu mungkin cuma apa ya? Pasti tertipu. Tadi kan tim sukses akhirnya kan mendata kan ya. Mendata warga, dapat nominalnya berapa gitu ya. Saya kan mintanya nik KTP, niknya saja. Niknya KTP? Ya, niknya saja, bukan KTP-nya. Nik. Lalu itu saya minta nomornya. Terus dari nik itu nanti dengan data? Dari data kan saya cek, ini orangnya ada tidak kan ada tuh. Online itu ya? Ya, kan saya kan juga punya timnya untuk teknologinya ada ya, di internetnya ada ya. Berarti dari NIK itu bisa dilacak apakah ini orang ini meninggal atau atau sudah harus jeli. Mesin politik harus bisa memutar otaknya. Oke, berarti itu. Terus nanti kan ada data ya dari tim sukses, terus dengan dari masukkan karena ada NIK-nya. NIK-nya saya masukkan seluruh
artinya ini selalu dicek, cek yang teliti. Orang ini mah ada atau tidak, ini benar atau salah, bisa muncul. Makanya saya tidak pernah dikalahkan. Oh gitu ya. Bukan kepahian saya, kejelian saya. Karena kemarin itu sebetulnya saya kalah karena apa? Lawannya kan istrinya bupati. Kita istrinya bupati kan. Kalau orang melihat tidak mungkin dapat suara karena kan lawannya terlalu tangguh. Tapi ternyata saya masih dapat suara. Waktu itu ada celah apa yang celah? Bukan tidak mungkin lah seluruh Ponorogo itu tidak ada yang sing ketinggalan. Saya telaten. Ya, sebenarnya Trenggalek, Magetan, Ngawi itu ya sudah banyak, sekitar 80-an ribu. Cuma saya inginnya di daerah saya harus dapat. Karena apa? Kalau daerah saya sendiri tidak dapat, dan itu tidak mungkin. Kalau memang di sini saya anjurkan ke tim saya minta satu desa 100 saja. Satu desa 100 pemilih saja. Jangan muluk-muluk terlalu banyak. Jadi 100 satu desa kalau bisa ya 200. Itu kan dibagi TPS kan ada 5, TPS ada 2, tapi menyeluruh kan ada. Nanti ngumpul ke Ponorogo kan banyak. Satu TPS itu 10, 5, kalau ada yang gemuk ada 20. Yang gemuk bisa diambil, tapi kalau yang kering 5 saja. 5 saja. Tapi kan merata per TPS. Oh itu. Aku memang bikin situ karena apa? Karena ya lawannya kan Nasdem, istrinya bupati ya. Ketat sekali. Artinya kan mesin politik ini kan beda dengan tim sukses, Pak. Beda. Tim sukses itu setelah mesin politik itu sudah di-ready, tidak ada itu baru tim sukses turun. Tim sukses itu mencatat, mengagendakan, mencatat dan sebagainya. Nanti lagi sih masih data-data dari ini masih disetorkan ke mesin politik ke admin. Coba ini dicek benar atau tidak, wilayah itu yang saya tunjuk itu bukan kan? Gitu. Jadi memang kerjanya sistematis ya, dan menggunakan ilmu juga ya istilahnya, tidak ngawur ya. Terus misalnya itu yang kedua, misalnya jadinya ada 21 partai, ini sama Pak. Ini diperkirakan dapil ini hanya jatahnya ada 1 kursi. Mesin politik harus berani. Karena apa? Yang namanya mesin politik itu harus berani meminum darahnya saudaranya sendiri. Oh gitu ya? Iya loh. Misalnya penjenengan ini saudara. Ya. Kursi ini diperkirakan hanya 1. Yes, lawannya harus dibunuh. Oh gitu ya? Dibunuhnya bunuh politik. Mana suaranya yang itu? Suaranya kan perebutan 1 kursi itu. Panjenengan maupun isi kursi. Nah, saya sebagai politik kan ini harus mengalahkan. Harus saya kalahkan. Dengan berbagai menghalalkan segala cara. Apa biasanya Pak yang dilakukan? Menghalalkan itu rahasia. Yang itu tidak bisa saya. Termasuk apa black campaign misalnya? Enggak saling memfitnah saya. Tidak. Permain kotor itu enggak mau saya. Jadi saya kalau menang mungkin pada janji. Istilahnya kalau misalnya ini memilih ini mungkin akan diberi janji apa, permintaannya apa gitu mungkin bukan. Bisa saja mesin politik merusak suaranya merusak suara nomor 2. Caranya mesin politik harus menghemat biaya biar caleg saya ini jadi sana itu suaranya berkurang. Misalnya saya ngelobi dari partai lain, hancurkan nomor 2. Oh, menggunakan ini tangan ketiga. Nanti kan semua saya ambil, saya kasihkan sini terlalu banyak biaya. Saya kan ya juga memikirkan bagaimana caranya caleg saya ini jadi kursi tapi tidak begitu banyak mengeluarkan biaya. Itu pekerjaannya mesin politik.
dipakai tangan ketiga itu ya. Iya, saya harus bisa melobi dari partai lain untuk masuklah ke sana. Oh iya, maksudnya. Nah, ke sana keceknya sudah habis. Kan jadi panjenengan. Oh iya. Itu triknya mesin politik. Mesin politik ya. Jadi tidak kelihatan kita saling membunuh, tidak. Misalnya saya bisa ngambil suara itu ke panjenengan. Cuma kan terlalu kasar. Terlalu kasar. Satu, keduanya terlalu menghabiskan biaya. Menghabiskan biaya loh. Kalau pakai itu kan panjang biayanya bagus, biayanya berkurang, tetap jadi. Itu kalau diprediksi RI yang jatahnya misalnya Partai Golkar 1. Misalnya contohnya 150 kan cuma 1. Cuma 1, enggak mungkin jadi 2 kursi. Itu kan sitok saya atau yang ini tadi. Nah itu kan urusan mesin politik. Agar jadi pihak ketiga yang partai yang lain itu menghancurkan suara ini bagaimana? Ya, timnya sana di lobby, saya ingin menang. Juragan panjenengan ya harus jadi. Begini caranya. Begini caranya. Titik mana basis sikat. Rusak. Nah, jadi kan tetap panjenengan. Itu kerjaan. Kalau tim sukses tidak bisa lah. Kalau ini ya saya belum ada. Nanti kan saya tidak melamar ke semua. Pasti dicari. Nah, dicari pun tak cari. Mana yang berbobot. Kalau caleg-caleg kan ya saya tidak mau. Bahkan saya perlu profesional, perlu pembiayaan untuk pendukung saya pemilih itu. Nanti kalau itu tidak, kan saya juga, waduh. Istilahnya. Ya tidak mungkin sekarang itu yang namanya kan Basuki Mawabir. Istilah itu. Apa artinya? Ya kan kalau kita pengen mulia kan harus pondok. Iya. Oh gitu. Basuki Mawabir tidak mungkin loh. Sekarang itu kan semua yang kita perjuangkan itu kan untuk rakyat. Rakyat harus dimuliakan dulu. Harus dimuliakan dulu. Istilahnya rakyat sekarang ini tidak mau dibodohi. Sekarang kongko enggak mau. Lebih kritis, Pak. Berarti nanti itu dealnya itu di depan atau di luar, Pak? Setelah terpilih itu. Misalnya tadi ada kan macam-macam, Pak. Ada yang kontrak politik. Ada kontrak politik. Ada yang sekarang minta dieksekusi. Ada yang minta dieksekusi. Ada. Soalnya masyarakat itu sudah trauma. Tapi kalau yang minta dieksekusi itu biasanya dia tepat janji nggak memilih atau enggak? Ya, biasanya begini, saya minta 1 kursi. Nanti kalau ternyata tidak memilih bisa diambil. Tapi ya tidak mungkin nggak diambil. Kita kursi 50 kursi nanti di sini semua mendukung. Jadi pengalaman Bapak menjadi mesin politik ini dari sudah lama, Pak ya? Berapa tahun, Pak? 2000 tahun 2000. Tahun 2000 ya. Dengan banyak dari dulu saya belajarnya dari saya ini kan kader tingkat RT. Tingkat RT. Terus naik lagi ke tingkat kecamatan, naik lagi ke tingkat Ponorogo, kota, naik lagi ke provinsi, terus provinsi dengan RI itu ada kesamaan. Ada kesamaan. Karena kan wilayahnya kan sama. 5 kabupaten. 5 kabupaten kan ada RI di situ, provinsi ada di situ. Tadi pengalaman Bapak sebagai mesin politik itu kan harus benar-benar jeli di lapangan kan, bahkan sampai bisa mendeteksi bahwa ada suara yang hilang gitu. Iya, saya pemegangnya kendali. C1 kan saya kan dari TPS itu kan saya masang orang. Pulang kamu harus membawa C1. Pulang harus membawa C1. Iya. Saksi itu pulang harus menyerahkan C1 ke saya. Jadi misalnya saya ketelisut kan sama admin kan terus di daerah Ponorogo C1 sekian, juga suara sekian, diteliti terus sama karyawan tek sama ya sudah.
Kalau selisih tahu. Loh, ya itu 2009 setelah dicek, loh, dari C1 kok sekian, tapi dari PPK Sampung kok sekian, di mana letaknya? Gitu. Akhirnya ketemu. Ya ketemu. Bahwa di C1 TPS nomor berapa nomor itu? 9 sampai nomor Enggak kan dikumpulkan. berbeda-beda Iya. sama berbeda desa. Contohnya Gundi TPS 9 tidak masuk. Terus Sampung TPS 4 masuk. Sampai tahu saya kumpulkan semua. Akhirnya calon Bapak itu kan dikalahkan ya. 4 suara. Selisih 4 suara. 4 suara. Padahal di C1 lebih 200. lebih 200 ya. Nah, itu apa yang dilakukan, Pak? Nah, saya ketika kalah di KPU, saya kan disuruh naik banding. Mahkamah Konstitusi. Langsung hari itu sudah berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta. Naik kereta, terus ke Menteng, ke DPP, DPP-nya masuk. DPP-nya itu DPP yang segi 5. Terus itu ketemu Pak Pramonanu dari Blitar, saya dihadapkan Bu Mega, terus saya dijaga, dikasihkan hotel, dijaga. Saya ketika itu sudah dan tidak ada orang yang mendekat saya, selalu dihalangi. Ayahnya Jagone saja tidak bisa mendekat dengan saya. Oh gitu. Itu kayak orang gede nih. Keluar masuk mobil ya ada pengawal. Oh gitu. Ya soalnya politik. Politik. Itu sampai berapa bulan itu, Pak? 4 bulan. 4 bulan Di ya? Jakarta 4 Di MK itu ya? sidang terakhir itu setelah dokumentasi data ternyata yang valid data saya, dari data KPU tidak valid, menggunakan saya. Akhirnya calon Bapak menang? Dia menang. Terus ketika itu ada pertanyaan dari Pak Mahfud dari saya, kalau sudah menang dari perdata apakah saudara naik banding ke MA? Saya minta skor 1 jam, Pak. Takut semua. Takut semua ya? Iya, dari perdata kan ke pidana itu salah. Contohnya Kepri, Kepulauan Riau. Oh iya. Kepulauan Riau ketika itu ya begitu. Akhirnya kan PPK dan KPU-nya kan langsung tidak boleh pulang. Langsung diamankan. Amankan, pidana. Ini bareng sama Kepri Kepulauan Riau. 20-0 kayak terus di sana punya salah 7. Tapi di C1 ada 8. Nah yang satu ini Pak Mahfud ya, nah yang satu ini pulau-nya tidak ada penduduknya, apa penduduknya tenggelam. Mungkin itu Pak, jadi pengalaman Bapak sebagai mesin politik ya. Ya, kalau saya mainnya selalu bersih, mau tabrakan yang ini. Jadi kan saya mesin politik sekarang dipakai ini. Saya juga dipakai lawan. Oh iya. Jadi saya nggak mau ngotori lawan. Jadi profesional saja. Iya, nggak mau. Nah, misalnya sekarang saya sudah kotor dengan partai itu, tidak mungkin nanti saya memanggil saya. Makanya selalu bersih. Selalu bersih. Berbasis data. Main cantik, main berbasis data. Ya, main data. Makanya kalau misalnya ini sudah wilayah ini sudah diduduki oleh partai, tidak mungkin saya masuk. Kan wilayahnya lebar. Kenapa saya lihat di situ? Nggak mungkin masuk dan mungkin bisa menghancurkan tadi dengan kekuatan ketiga tadi itu ya. Ya kalau itu diprediksi, diprediksi hanya 1 kursi, hanya 2 kursi bisa jadi. Saya ikut mencarikan suaranya si nomor 2. Biasanya minta bantu. Kalau dibantu ya jadi 2. Ya siap, kirim rudal balistiknya. Itu mungkin bisa. Oke, terima kasih Pak ya. Saya kalau bisa